Kita menjadi satu dalam doa. Tuhan Bapa di dalam sorga, dari hati kami mengalir ucapan syukur dan terima kasih atas kesempatan untuk beribadah raya pada pagi hari ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu Engkau memberi kepada kami kekuatan yang baru, kekuatan tambahan di luar kemampuan manusia biasa. Kami bersyukur atas kesempatan mempersembahkan pujian, penyembahan, dan juga nanti persembahan kami. Tuhan, terimalah apa yang kami persembahkan, bagaikan dupa yang harum yang naik di hadapan hadirat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membatalkan setiap rancangan malapetaka iblis. Semua orang kuat, roh teritorial, penguasa udara, penghulu dunia yang jahat yang sudah kami ikat, tetap terikat, terbelenggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua roh-roh jahat yang mencoba-coba menghalangi kami untuk mendengar, mengerti, dan mentaati firman, kami perintahkan segera tinggalkan kami semua. Roh-roh yang menyebabkan kebodohan, bebal, degil, keras kepala, tegar tengkuk yang menghalangi pertobatan, menghambat pertumbuhan rohani, menyebabkan tidak bisa berbuah-buah lebat, segera tinggalkan kami semua. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah kami hari ini, sebab Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan atas gerejanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Saudara-saudara, sebetulnya saya sudah berdoa, sering berdoa, sedang berdoa, dan akan terus lagi berdoa supaya semua firman yang tadinya logos itu artinya firman yang tertulis ya di Alkitab saudara-saudara, atau di traktat-traktat, di buku-buku rohani, itu logos, firman yang tertulis. Tapi yang saya dan saudara-saudara harus berdoa adalah supaya logos itu menjadi rema. Rema itu bahasa Ibrani, artinya mirip-mirip juga dengan Yunani, itu artinya firman yang hidup. Jadi logos itu tertulis di dalam tanda petik huruf yang mati, tetapi rema itu firman yang hidup. Tidak semua orang membaca logos langsung mendapat rema. Tidak semua orang yang menghafal logos langsung mendapat rema. Karena itu, saudara-saudara, saya minta saudara membuka hati sungguh-sungguh, perhatikan sungguh-sungguh, simak baik-baik. Kiranya dengan anugerah Tuhan, logos itu menjadi rema. Saudara masih ingat Tuhan Yesus berkata, salah satu tanda-tanda akhir zaman itu adalah dosa bertambah-tambah dan kasih itu berkurang-kurang. Terjemahan baru dikatakan dosa bertambah-tambah, kasih itu menjadi dingin, ya. Saudara, dan
Saudara masih ingat juga firman Tuhan Yesus di kitab Wahyu kepada jemaat Efesus. Tuhan menegur dosa yang dalam sekali di dalam gereja Efesus adalah kehilangan kasih mula-mula. Jadi salah satu tanda akhir zaman itu dosa bertambah, kasih berkurang-kurang. Sekarang teguran Tuhan Yesus kepada gereja Efesus adalah kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara-saudara, saudara masih ingat 10 anak darah? 10 anak darah. 10-10-nya bawa lampu, ya kan? 10-10-nya menanti-nanti mempelai laki-laki datang. Kita semua tahu, gereja Tuhan semua tahu, mempelai laki-laki itu adalah Tuhan Yesus. Dan anak darah itu adalah gereja Tuhan. So, ada penantian. Ya, aktivitas menunggu. Tetapi coba ingat apa yang Tuhan katakan. 5 anak darah yang bodoh, tidak ada serep minyak, tidak ada persediaan cadangan minyak. Sedangkan menunggu mempelai laki-laki itu bukan waktu yang pendek. Akhirnya yang 5 kehabisan minyak, saudara sudah ngerti lah ceritanya, ya. Tetapi yang 5 mempunyai persediaan minyak, itu berbicara tentang berjaga-jaga dan berdoa. Kasihan sekali kalau orang-orang Kristen tidak lagi mementingkan berdoa, menunggu dan berdoa. Saudara-saudara, di dalam surat Ibrani dikatakan, jangan meninggalkan persekutuan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Karena kita tidak tahu kapan atau tiba-tiba Tuhan datang. Saudara, yang saya katakan ini saudara sudah hafal semua kan? Sudah tahu betul ya? Tapi kadang-kadang cuman tahu secara logos, belum menyadari secara rema. Jadi kasih itu luar biasa penting. Saya buka dulu catatan. Yes. Unconditional love. Kondisi itu syarat, ya. Unconditional love can never fail. Kasih yang tidak bersyarat. Jadi unconditional love itu kasih yang tidak bersyarat. Tidak ada syarat. Nah, kasih yang tidak bersyarat itu tidak pernah gagal. Sedangkan kasih-kasih yang lain, saudara tahu, terus seringkali gagal. Kasih-kasih yang lain mengecewakan, membuat saudara kapok, membuat saudara kecewa habis-habisan, bahkan sampai-sampai kecewa terhadap Tuhan. Tetapi kasih yang tidak bersyarat itu tidak pernah gagal, never fail, tidak pernah gagal. Nah, saudara perhatikan sungguh-sungguh. Oh iya, unconditional love adalah kasih agape. Agape bahasa Yunani, agapetos bahasa Yunani atau bahasa Girika. Tanda dari agape itu tidak egois.
tidak mementingkan diri sendiri. Seperti kasih Tuhan Yesus kan. Kalau Tuhan Yesus mementingkan diri sendiri itu artinya nggak pernah ada Natal, ya kan? Tidak pernah ada. Logos itu datang ke dunia menjadi daging. Kan lebih enak pada tempatnya Tuhan Yesus itu lebih enak di sorga, bukan? Kalau Tuhan itu egois, tetapi tidak. Nah, kasih agape itu tidak egois, bersifat totalitas, menyeluruh totalitas. Dapat diidentikan dengan cinta Tuhan kepada ciptaannya tanpa batas. Dapat diidentikan walaupun tidak seia-ianya begitu, identik dengan kasih Tuhan Sang Pencipta, Creator, kepada ciptaannya. Saudara, ciptaan Tuhan itu jangan lupa ya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, khususnya manusia, itu tidak banyak yang menyenangkan hati Tuhan, tidak banyak. Terlalu amat sangat maha, tidak banyak. Tetapi toh Tuhan tetap mengasihi manusia, bukan? Masih ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena demikianlah Bapa mengasihi isi dunia ini. Itu totalitas isi dunia. Bukan hanya dan atau orang baik, tetapi orang-orang jahat juga dikasihi oleh Tuhan. Cuman bedanya syarat berikutnya adalah barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, cinta tanpa batas itu adalah kasih agape. Saya lanjutkan. Tidak pernah ada kasih agape di luar Kristus. So, jangan melamun. Nggak pernah ada kasih agape di luar Kristus. Kalau saudara menjumpai siapapun, dimanapun, tapi orang itu tanpa Kristus, nggak mungkinlah orang itu memiliki kasih agape. Kasih agape hanya ada di dalam Kristus, di luar tidak ada. 1 Korintus 13 ayat 13, tolong Bang Daulat, 1 Kor. Iman, pengharapan, kasih. Ya, terus. Saudara, 1 Korintus 13 juga sudah populer, ya. Akhirnya ada iman, pengharapan, kasih. Di sorga tidak dibutuhkan lagi iman. Enggak usah lagi iman. Orang sudah real kok. Udah melihat, menjumpai, merasakan, mengalami. Jadi tidak usah pakai iman. Iman itu sudah tidak berfungsi. Bukan iman itu dosa, bukan. Tapi sudah tidak berfungsi. Pengharapan juga di sorga tidak dibutuhkan lagi. Apanya yang mesti diharapkan lagi? Orang semuanya sudah perfect, semua sudah sempurna. Nggak usah lagi mengharap ini dan itu. Tetapi yang aneh, firman Tuhan katakan, yang terakhir, yang terbesar adalah kasih. Nah, kasih ini dalam tanda kurung, kasih agapetos, agape, kasih agape. Jadi di sorga itu isinya kasih agape doang, ya, nggak usah iman, nggak usah pengharapan, yang ada itu kasih. Nah, sekali lagi kasih ini hanya ada di dalam Kristus Yesus.
Orang-orang yang di luar Tuhan Yesus jangan tersinggung, tidak mengalami, tidak memiliki kasih itu. Apakah di dalam dunia kita mungkin memiliki cinta agape? Nih pertanyaan. Tony, mungkin nggak di dunia kita memiliki kasih agape? Mungkin nggak? Mungkin, ya mungkin. Coba Tony baca, klik next. Ya, tolong. Skalanya amat kecil. Terus ya, haleluya. Saya ulangi ya untuk yang di rumah ya. Apakah di dalam dunia kita mungkin memiliki kasih cinta agape? Iya. Tetapi dalam skala yang amat kecil. Namun demikian, namun di dalam persekutuan, dalam keakraban dengan Kristus akan bertumbuh kembang menjadi besar. So yang kecil itu bertumbuh kembang besar. Kalau apa? Kalau kita akrab, kalau kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, itu jalannya, ya. Menjadi besar. Namun untuk sejumlah besar orang Kristen yang masih menyimpan pahit hati, perhatikan, orang Kristen yang masih menyimpan pahit hati, hal ini akan merupakan impian yang mustahil. Mimpi doang. Coba periksa masing-masing deh ya. Jangan saya periksa saudara periksa saya, nanti salah tangkap, nanti tersinggung. Periksa sendiri. Apa masih ada pahit hati, apa tidak? Saudara masih ingat belasan tahun yang lalu waktu saya bersaksi tentang mengampuni? Ya, waktu Tuhan beri kepada saya penglihatan, ya, anak domba, lalu penglihatan tentang rumput kering, jerami dan rumput kering. Saudara-saudara, itu bicara soal bagaimana saya harus mengampuni. Bagaimana saya tidak boleh menyimpan pahit hati. Hamba Tuhan juga bisa pahit hati, saudara. Oh, bisa banget. Apalagi kalau menghadapi jiwa-jiwa yang tidak setia, bodoh, cepat tersinggung, tidak tahu berterima kasih. Ini kuartet ini. Tidak setia, bodoh, cepat tersinggung, tidak tahu berterima kasih. Itu sedikit banyak atau banyak sedikit itu menimbulkan pahit hati. Tetapi kata Om Yusak Luhukai almarhum, itu sudah jatah. Nah, kita sendiri punya kebebasan memilih mau tetap pahit hati atau tidak. Nah, catatan siang ini adalah untuk sejumlah besar orang Kristen yang masih menyimpan pahit hati, kasih agape ini merupakan impian. Sama aja bohong, mimpi saja. Kita berhandai-handai bahwa kita mempunyai kasih agape, tetapi tidak pernah dan tidak akan pernah kalau ada pahit hati. Di depan saudara dan saya ada perjamuan kudus. Saya serius, terima dengan iman, terima dengan hati yang sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Ampuni semua orang yang menyakiti hati saudara dan saya. Pengampunan itu memberi tempat luas untuk kasih agape itu masuk. Klik.
Nah, ini yang tadi saya bilang. Bang Bona, tolong saya siapapun yang khotbah nih ya, biar malaikat Jibril turun dari sorga berkhotbah. Ini Om Halim ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Andai kata malaikat Gabriel itu berkhotbah, tapi itu tetap saja ngambang. Itu ini peribahasa bahasa Indonesia ini, jauh panggang dari api. Apa saja yang dipanggang dah ya, apa ikan panggang, apa ayam panggang, tapi jauh dari api. Ya, sampai tua kagak matang-matang, tetap saja mentah. Nah, saudara, saya menyadari, kami hamba-hamba Tuhan menyadari bahwa sudah banyak logos yang kita baca dan dengar, tetapi sayangnya tidak pernah menjadi rema, enggak pernah. Itu menjadikan sebuah khotbah bagaikan jauh panggang dari api. Artinya kagak nyambung lah. Kamu ngomong apa sih? Yang lain bilang, teori. Ngomong gampang. Buktinya mana? Itu kan bahasa udah biasa saudara dengar bukan? Ya. Malah Tuhan Yesus berkata, apa itu ya? Seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Karena itu semua nabi dirajam, dibunuh. Bahkan Yerusalem sendiri menolak semua rabi, semua nabi. Dan yang terakhir Tuhan Yesus sendiri dirajam. Saudara masih ingat itu perkataan Tuhan Yesus, seorang nabi tidak dihargai di kampung halamannya sendiri. Di rumahnya sendiri, tidak dihargai. So, ya, klik. Matius 5 ayat 44-48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ini orang Belanda bilang nonsense. Orang bule bilang enggak ada sense-nya nih. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aduh. Kita berdoa supaya Pak Kacai bisa mendoakan orang-orang yang menganiaya beliau ya. Tapi rasa-rasanya sih sudah hampir bisa. Kelihatan sekarang bibirnya yang tembem itu sudah mulai kempes. Lalu matanya, wajahnya sudah mulai pulih. Dan Pak Muhammad Kacai tampil lebih segar. Dan saya percaya beliau diproses oleh Tuhan untuk mewujudkan kasih agape, mengasihi orang yang menganiaya kita. 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu. Jadi kalau mengasihi musuh, mendoakan orang yang menganiaya, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu. Kalau tidak, ya enggak. Nanti orang bilang, wah enak aja, belum pernah dianiaya sih. Belum pernah difitnah sih. Saudara, ini bukan soal belum atau sudah, bukan sudah atau belum. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Ini analogi sederhana. Tuhan itu kalau memberikan sinar matahari itu orang baik ya dapat, orang setengah baik ya dapat, orang setengah jahat ya dapat. Orang yang jahat ya dapat, orang yang jahatnya aduh bela setan ya dapat. Itu matahari untuk semua. Itu yang disebut Bapa di sorga itu mengasihi semua orang. Lanjut. Dan menurunkan hujan, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang tidak benar. Hujan pun tidak pilih-pilih, ya. Orang benar, orang enggak benar juga Tuhan kasih hujan, ya.
Dan kalau sudah banjir, orang benar, orang nggak benar kebanjiran. Klik. 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, nah perhatikan, saudara pasti sudah sering ini baca. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ini artinya dengan kondisi, bukan unconditional. Apakah upahmu? Kagak ada upah, kagak ada pahala, enggak ada. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, enggak terjadi apa-apa tuh. Sebab apa? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai itu berbuat demikian. Apa kita mau latihan seperti pemungut cukai? Saudara, pemungut cukai itu dibenci, pada dasarnya dibenci oleh orang Yahudi karena itu merupakan pemeras. Gini ya, kerajaan Romawi itu untuk mengangkat seorang pemungut cukai itu sepertinya dilenglang. Kamu bisa kasih setoran berapa? Tuh yang paling nekat, paling banyak setorannya itu lulus, diangkat menjadi pemungut cukai. Nah, tetapi itu uang siapa? Uang rakyat. Jadi pemungut cukai itu menindas rakyat ke bawah supaya bisa memberikan keuntungan banyak kepada atasan, dan itu yang boleh menjadi pemungut cukai. Itu kata Tuhan. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi, apa bedanya kamu dengan pemungut cukai? Enggak ada bedanya. Malah jangan-jangan lebih jelek. Ya. Bukankah? Dan 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Elohim pun berbuat demikian? Orang yang tidak kenal Tuhan juga bisa begitu. Hanya memberi salam kepada orang yang memberi salam. Itu apa pahalanya? 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau dibilang haruslah, itu artinya bisa. Saudara, saya berulang-ulang khotbah bahwa tidak mungkinlah Tuhan menuntut dari kita apa yang kita mustahil lakukan. Dulu saya bilang, saya ini kan dulu mantan guru. Kalau kasih ulangan, kan saudara sudah bosan itu dengar ya. Tapi perhatikan lagi, saya sebagai guru matematik tidak mungkin kasih ulangan anak SD dengan soal SMP. Bakal jeblok semua. Ada rankingnya, ada tingkatnya. Nah, Tuhan itu tidak pernah memperlakukan kepada kita yang seperti itu. Jadi kalau Tuhan bilang lakukan, artinya bisa kalau mau. Dan tidak bisa kalau tidak mau. Saudara ngerti ini ya, yang saya ngomong ya. Klik. Nah, awas. Tadi itu kalau ini kata Tuhan Yesus, itu cetak merah tuh. Kalau kamu hanya memberi salam kepada orang yang memberi salam kepada kamu, apa anehnya? Lalu dalam bagian-bagian lain dikatakan begini, kalau kamu mengundang orang makan ke rumah misalnya, karena kamu mengharapkan kamu nanti diundang makan balik, ya, pakai bahasa yang gampang, kalau kamu traktir orang, mengharapkan orang itu traktir kamu di resto, orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus juga bisa, maksudnya gitu, ya. Ini dari tadi pagi saya bicara soal agape, ya, agape. Akan Roma 5 ayat 68, tolong Bang Daulat, karena
Ini paradoks yang seringkali kita lewatkan begitu aja. Saudara, ini pertentangan. Pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati. Artinya Tuhan itu tidak memberi syarat dulu. Kalau kamu sudah kuat, kamu sudah rohaninya oke, kamu sudah setia dan begini dan begitu, lalu aku, Tuhan Yesus, rela mati. Kan enggak gitu, saudara. Kita tahu kan tidak begitu kan. Tuhan Yesus itu mati bukan dengan syarat supaya kita menjadi suci dulu. Jadi kita baik dulu. Ya. Dan ini yang disebut kasih tidak bersyarat. Saudara-saudara, semua itu waktunya sudah ditentukan oleh Elohim. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasihnya kepada kita. Awas. Elohim menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika, pada waktu, pada saat kita masih berdosa. Lihat, tidak ada syarat kita mesti bertobat dulu, kita hidup suci dulu, hidup kudus dulu, kita terpuji dulu, kita melayani dengan setia, dengan sempurna dulu, baru Tuhan Yesus mau mati buat kita. Enggak tuh, enggak. Ya, ini adalah penjabaran dari kasih agape. Klik. Nah, awas kalau dibilang area rawan, itu bukan cuman tikungan tajam, bukan karena tanjakan turunan yang sangat curam, tapi area rawan itu adalah hal-hal yang mengancam kasih agape. Ya, Pak Midian bisa kebaca nggak? Nggak bisa. Siapa depan? Kur, ayo Kur, baca Kur. Nah, saudara-saudara, area rawan, area yang penuh bahaya. Yang pertama, Tuhan Yesus itu sudah kasih cue. Tuhan Yesus sudah kasih sinyal, ya, bahwa rasul-rasul akan menghadapi banyak penghakiman dalam pelayanan mereka, tetapi hal itu jatah mereka, pakai kalimat Om Luhukai, ya. Ternyata Tuhan Yesus sudah mempersiapkan itu. Rasul-rasulnya, utusan-utusannya, rasul itu artinya utusan, ya, dan hamba-hambanya, Tuhan Yesus sudah kasih bekal. Klik. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kita kan menghadapi orang-orang yang gampang menghakimi, gampang mencela, gampang mengkritik dengan alasan, Om, ini kritik yang membangun. Susah dibuktikan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, orang yang gampang mencela, gampang menghakimi, gampang menidakkan orang lain, hati-hati, akan tiba gilirannya ia pun menerima penghakiman. Dan jangan kaget, mengapa begini, mengapa begitu, itu adalah buah yang kita tuai karena kita menabur. Klik. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Ini saudara sudah hafal bukan? Saya ulangi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini kesalahan orang yang kecil-kecil, kita korek-korek, seperti cari kutu anjing. Saudara-saudara, tetapi dosa kita sendiri yang seabrek-abrek kita abaikan. Peribahasa bahasa Indonesia, gajah apa?
Gajah di pelupuk mata kelihatan, sedangkan kuman di seberang apa di pantai Mutiara. Kuman di seberang lautan kelihatan, kan? Yang gede kita sebetulnya yang gede kelihatan, tuh kita pura-pura nggak tahu tuh, kan gedek kalau begini kan. Nah, sedangkan kesalahan orang lain yang seperti sebesar kutu. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang rambutnya ada kutunya ya. Nah, saudara kalau mau dapat itu segitu itu kutu tuh. Tapi di seberang lautan kelihatan. Nah, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Saudara, terlalu gampang kita mengecam, terlalu gampang kita menghakimi, terlalu gampang kita menemukan celah-celah, semua cacat, kekurangan, kelemahan, kesalahan orang lain, tapi kita pikir, saya enggak begitu. Kasih agape tidak mengenal yang begitu. Klik. Hai orang munafik. Munafik itu belaga ya, pura-pura. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, balok itu sebetulnya kan lebih gede dari aqua ini ya. Tapi kalau aqua ini di depan mata saya, saudara semua nggak kelihatan. Ya, ini buang dulu, baru kelihatan. Nah, anehnya orang-orang pada zaman Tuhan Yesus dulu, nggak tahu sekarang ya. Zaman dulu itu orang-orang balok di mata sendiri nggak kelihatan, tetapi kesalahan orang yang lain yang kecil-kecil itu tuh mereka korek-korek terus. Saudara-saudara, itu daerah rawan terhadap kasih agape. Klik Roma 14 ayat 4, awas, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Hamba orang lain aja nggak boleh, saudara. Apalagi hamba Tuhan. Ini bisa nggak tahu lah. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, maksudnya hamba itu ya. Entahkah dia berdiri, entahkah dia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Oke, kalau dibesarkan, itu urusan Tuhan. Tuhan yang mempunyai hak untuk menghakimi, menghukum, tapi kamu tidak. Maksudnya begitu ya. Entahkah ia berdiri, entahkah dia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Kalau itu up to big boss ya. Jadi jangan melebihi daerah wewenang kita. Itu urusan Tuhan. Sedangkan bagi orang yang lain yang biasa saja, kita tidak boleh menghakimi. Ya, hamba-hamba orang lain kita tidak bisa menghakimi. Apalagi yang lebih dari itu, lebih daripada itu. Klik. Marah berkepanjangan. Yusa, tolong. Ini sudah berpuluh-puluh tahun saudara kenal ya kan?
Tapi seringkali itu merupakan logos doang, huruf-huruf yang mati. Tapi saudara menghadapi agape, menghadapi kasih agape, perhatikan. Marah boleh apa enggak? Boleh. Tapi paling dari pagi sampai sore. Kalau lewat sore masih marah, itu namanya buka kos buat iblis. Terjemahan lama dulu memberi tempat. Kalau ini terjemahan baru memberi kesempatan. Dulu terjemahan lama memberi tempat untuk iblis. Iblis itu tidak diberi tempat aja, cari tempat kok. Apalagi kalau kita sengaja buka kos buat iblis. Nah, itu bukan satu. Bisa 7, bisa 8, bisa banyak-banyak. Di dalam pelayanan pelepasan saudara, akhirnya tidak terhitung gitu. Roh-roh jahat yang menguasai orang-orang yang pahit hati. Tidak bisa memaafkan walaupun matahari sudah tenggelam. Itu daerah rawan yang membuat saya dan saudara kehilangan kasih agape. Apa ini jadi jelas? Klik. Yang keempat adalah tidak mengasihi atau membenci. Ternyata dosa membenci itu adalah sama dengan dosa berdusta. Ya, itu nanti orang pikir saya nggak pernah berdusta dan lain-lain. Tapi lihat, jikalau 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Elohim dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi, ya, bukan hanya membenci. Kalau membenci kan bilang, saya enggak membenci kok. Sekarang perhatikan, intinya di sini. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Elohim yang tidak dilihatnya. Saudara-saudara, dan saya masih berdoa saudara merasa atau tidak, supaya logos menjadi rema. Klik. Menghakimi, merasa lebih baik daripada orang lain. Ini melengkapi yang tadi. Saudara masih ingat itu orang berdosa dan orang Farisi, ya kan? Ya kan? Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Tolong lagi ke Otoni. Dan ya. Ya. Klik. Aku tidak sama. Ya. Bukan seperti pemungut cukai itu. Ya. Aku ini lebih baik daripada pemungut cukai. Aku ini lebih baik daripada orang lain. Saudara, itu daerah rawan. Sehingga kasih agape itu tidak kita alami. Sepanjang kita merasa orang lain lebih berdosa, orang lain lebih begini, orang lain lebih begitu. Ya Tuhan, tetapi saya bukan seperti pemungut cukai itu. Nanti kan ujung-ujungnya dua-duanya pulang, kata Tuhan Yesus, orang berdosa itu dibenarkan, pemungut cukai itu tidak dibenarkan. Klik. Oh, terus. Oh iya. Yeah.
Tuh, saudara, saya berharap, saya berdoa supaya kita semua tahu ini bedanya nih ya. Farisi itu udahlah kita tahu ya. Tapi menghakimi, menyalahkan, membanding-bandingkan dirinya lebih baik daripada pemungut cukai. Pemungut cukai itu malah bilang, ya Tuhan, ampuni aku. Aku ini orang berdosa. Saudara, ini area rawan dari kasih agape. Orang Farisi itu menganggap dia bisa pergi pulang ke bait suci dan selalu diberkati. No, karena Tuhan membenarkan pemungut cukai. Klik. Itu pemungut cukai ya, dibenarkan terus? Tidak. Itu surat Petrus bukan? Tuhan meninggikan orang yang merendahkan diri dan Tuhan merendahkan orang yang meninggikan diri. Saudara-saudara, ini area daerah rawan di mana kasih agape tidak bisa tumbuh. Karena itu kita selalu mengatakan teori. Kasih agape ada atau enggak? Tadi sudah dijawab oleh Kotoni, ada, tetapi sedikit, kecil. Namun yang kecil ini bisa bertumbuh kembang menjadi besar kalau apa? Kalau kita masuk dalam persekutuan, kita masuk dalam penyembahan, kita masuk dalam keakraban dengan sang agape itu, Yesus Kristus. Masih adakah? Klik. Semua yang sudah diuraikan di atas hanyalah sebagian dari poin-poin yang harus diingat dan diwaspadai untuk memahami kasih agape yang luar biasa. Saudara, hanyalah sebagian. Tadi itu dari pagi itu sudah diuraikan, itu hanya sebagian saja. Kalau saya mau bertanya lagi, kita minta lagi Tuhan memberi hikmat. Kalau kita bertanya lagi, kita selidiki lagi, kita belajar lagi. Nah, yang sedikit itu nanti akan bertumbuh kembang dengan banyak. Sampai di sini habis ya? Nah, oke. Tuhan memberkati saudara-saudara semua yang di gereja dan di rumah. Kasih agape itu bukan omong kosong. Siapkan hati untuk perjamuan kudus. Mari Saudara Pendeta Daulat Tambunan melayani dan kita semua dilayani. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Minta tolong saya bantu satu orang lagi untuk di sebelah sini, Bapak Pendeta Tony. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa Tuhan mengasihi kami, mengorbankan diri-Mu kepada kami, memberikan kasih yang tidak bersyarat
yang begitu luar biasa dinyatakan kepada kami semua umat-umat-Mu melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat seluruh kebenaran firman yang sudah kami dengar. Tidak hanya biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus melalui sakramen perjamuan kudus. Mari Tuhan Engkau layakkan kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kuduskan dan sucikan menjadi layak menerima perjamuan kudus. Disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus, sehingga kami dapat mengikuti perjamuan kudus dengan diberkati oleh Tuhan. Kami semua dilayakkan dan kami semua seperjamuan dengan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Bapa, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Saya undang kita bangkit berdiri. dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, Ku rindu selalu ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Bapa, darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya meminum dari cawan itu. Dan dia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Mari angkat tinggi di atas kepala. Mari angkat tinggi roti lambang dari tubuh darah Tuhan Yesus. Sudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini menjadi lambang dari tubuh Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih ya Tuhan buat kekudusan, buat pengudusanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Yesus kemuliaan-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih. Yesus, Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Kemuliaan-Mu berkati hidup. sekali lagi katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu Pulihkan Tuhan. pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, Haleluya. kemuliaan-Mu
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, mari kita angkat tangan kita. Segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, Memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kau yang layak Haleluya. disembah Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kau haleluya. yang disembah. Haleluya. Disembah Tuhan. Syukur. Haleluya. Kami naikkan sembah kami, kami naikkan pujian Terima kami. kasih Tuhan. Segala Terima pujian dan kasih. hormat hanya bagimu Terima Tuhan. kasih. Hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Tuhan. Kami Kau muliakan yang nama. layak disembah. Terima Kau yang kasih layak Tuhan. ditinggikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu. Haleluya. Disembah Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu Bapa kami. Yesus Tuhan kami. Segala pujian, syukur, hormat bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau telah hadir, memberkati dan memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan yang membawakan pengumuman. Berapa pengumuman? Semua diberkati hari ini. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan nanti akan maju masing-masing dari Bapak Ibu yang ada di gereja, dan di rumah bisa melakukan transfer ke rekening gereja. Ada 2 amplop persembahan hari ini yang dibagikan, 2 jenis amplop persembahan yang dibagikan. Ada persembahan Natal yang dengan amplop berwarna putih, dan ada amplop coklat untuk persembahan kita seperti biasa. Nanti di depan ada 2 kotak,
ada kotak merah besar. Yang mana Bang Riko? Yang ini, kotak ini nanti untuk memberikan persembahan Natal. Lalu untuk satu lagi nanti dengan kotak, yaitu ucapan syukur ya. Oke. Kita udah lama gak ibadah di gereja ya, jadi udah agak lupa. Ini untuk ibadah ucapan syukur. Dan yang merah untuk persembahan Natal ya Bang Riko. Ya. Oh iya. Oke, kalau gitu tadi ulang lagi ya pengumumannya. Maaf ya Bapak Ibu. Biasalah. Jadi untuk yang kotak ini untuk persembahan ucapan syukur, yang ini untuk persembahan biasa. Sebelah kiri saya persembahan biasa, sebelah kanan ucapan syukur. Semua paham ya? Anak sekolah minggu sering. Semua paham adik-adik? Paham ya? Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Saudari Feby akan pimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan, Kau sebentar kami akan persembahan, biar Kau yang memberkati persembahan kami Tuhan. Kau yang memberkati tangan-tangan yang memberi juga belum memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nanti bisa mulai dari sebelah kanan saya. Dari baris sebelah kanan saya, silakan. Tuhan sumber kuat. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Saku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 Tuhan sumber kuat kita selama-lamanya. Bapak Ibu, tadi pengumuman saya lanjutkan terkait persembahan Natal. Bapak Ibu bisa mengumpulkan di persembahan dengan amplop ini, nanti bisa diberikan kepada Saudari Feby. Betul Ci Silvi? Betul, jika ada yang mau transfer, rekeningnya sudah tertera di layar TV Anda. Ya, terakhir bisa ngumpulin kapan Ci Silvi? Terakhir kumpulin persembahan Natal? Pertengahan minggu kedua ya? Minggu kedua Desember kita tunggu bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan khusus untuk Natal, gabungan antara GB Hiburan dan GB Hikmah itu bisa paling lambat di minggu kedua Desember. Lalu pengumuman selanjutnya kita akan merayakan Natal di minggu ketiga Desember, jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Bila ada yang mau, nanti pasti sistemnya kita akan daftar seperti biasa karena mungkin kita belum bisa 100% capacity, kita akan dari panitia nanti akan diskusi dulu seperti apa flow-nya. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau beribadah on-site saat nanti Natal, pasti akan lakukan pendaftaran seperti itu. Ada pengumuman selanjutnya. Hari ini akan ada rapat bagi guru-guru sekolah minggu setelah ibadah, lalu dilanjutkan dengan rapat tim IO ya untuk mempersiapkan Natal tahun 2021. Itu aja pengumumannya, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ada Bang Daulat, silakan. Om Dede bisa berdoa syafaat buat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih,
Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini, kalau Tuhan sudah memimpin kebaktian. Tuhan, dialah Tuhan, tiap firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan boleh tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami boleh mempraktekannya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan Tuhan, di rumah tangga, di pekerjaan, maupun di tempat-tempat manapun Tuhan. Biarlah Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, dimanapun Tuhan Bapak Pendeta Abdi Halim ditempatkan Tuhan. Biarlah dia senantiasa berkarya untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah siang hari ini. Berkati Tuhan GBI Cibunar Tuhan, yang sebentar Tuhan akan mengadakan rapat. Biarlah Tuhan pimpin apa yang akan dibicarakan. Tuhan turut bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk siang hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita, kebaktian kita hari ini dengan mengarahkan hati kita dan perhatian kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-berkat-Nya. Dialah Yehova Jireh yang mencukupkan segala keperluanmu. Dialah Yehova Rafa yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah Yehova Nisi yang memberi kemenangan bagimu. Dialah Yehova Shalom yang memberi kedamaian bagimu. Janganlah takut, sebab ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Janganlah khawatir, sebab kekhawatiran tidak akan membuat hidupmu lebih baik. Janganlah malas, sebab kemalasan akan mendatangkan kemiskinan. Bapa saat ini menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah Engkau. Terimalah rahmat yang besar dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari